Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasugul khairullah. Bismillah, masyaallah, la yasribus su'illallah. Bismillah, masyaallah, ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ballighu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ballighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku, Rasulullah SAW sampaikan, dakwahkan dari aku masalah agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ballighu anni itu sampaikan dari aku masalah agama dariku. Rasul menunjukkan otoriter Rasulullah SAW. Mayagul ballighu anillah, la ballighu anni. La takbur ente, enggak boleh ente sombong. Sepintar apapun ente menyampaikan, sepintar apapun, sejauh manapun ente dakwah ilallah, ada anni. Dan juga Rasulullah. Tahu ente? Enggak anni. La maqbul indallah. Enggak lewat anak, enggak dari anak. Ente menyampaikan sesuatu enggak dari anak. Paham ente? Tidak ada niat dari anak. Tidak ada termakbul, tidak ada kabulnya sama sekali dari Allah Ta'ala. Muqtarinan biqaulillah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ad-da'wah ada, semua dakwah itu menyampaikan orang agar cinta kepada Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah. Adapun di dalam yang disyariatkan itu kembalinya kepada itu tadi, mengingat Allah agar mencintai Allah, malu kepada Allah dan takut kepada Allah. Lewatnya anni, ingat-ingat itu. Dari anak. Jadi nggak ada sedikit pun alasan orang mengatakan dia bisa, dia pendakwah, dia menyampaikan dengan pandai, jelas, lugas, kecuali barkah anni, jika Rasulullah dari aku. Wa inna mardu. Kalau nggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu kan lebih nafsi. Rasul nggak pernah ngomong pakai hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pernah sekali pun Rasulullah ngomong dari hawa nafsunya, tidak pernah, kecuali Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Khususnya bab syariat ini sudah jelas, bab syariat. Hakada. Syuf, Allah ngasih ngasih kawasan sama Rasulullah SAW. Mungkin umat manusia mukmin yang menyampaikan dari inti. La taqul minni. Seakan-akan Allah akan menyampaikan, jangan bilang dari aku. Entar engkau dilewatkan, entar engkau tidak dianggap. Ketika umatnya, pendengarnya, pecintanya, dia merasa lebih banyak, dia melupakan engkau. Jangan. Qul ballighu anni. Sampaikan dari aku, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Nahu minallah. Wal aql salim, akal yang salim tahu, akal yang selamat tahu. Minan Nabi hadza akid minallah. Nabi pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih tahu juga di Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah. Ente mengatakan diri ente mencintai Allah. Fattabi'uni, ingat anak, ikut anak, seneng anak, di belakang anak, ngaji sama anak, ikut syariat anak, senengin diri anak, senengin sahabat anak, senengin keluarga anak, senengin keturunan anak, senengin pakaian anak, senengin ucapan anak, senengin semua yang ada pada diri anak, dan senengin apa-apa yang anak senengin. Hormatin apa-apa yang anak hormatin. Rasulullah enggak menghormati pakaiannya. Rasulullah enggak menghormati sorbannya. Sorban ditaruh di atas sama Rasulullah SAW. Ada nikmal kain, itu nikmal kain tertinggi, bahkan kain ditaruh di atas sorban kepala syarif yang di dalamnya terdapat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya lagi lisannya mengucap pertama kali wahyu dari Allah. Kain ikutin. Kalau hadza laisa imamatul Rasul, Rasul yusawwil imamah, kata pakai kerudung begini, pakai lulang timbo itu 2 biji itu ditaruh di sini. Teriakannya, suaranya memang kayak seperti turunnya wahyu. Tapi ayat itu enggak turun ke hati. Maksud Allah enggak bakalan turun ke hati sampai ke sini aja. Karena satu kata, anni, dia lupa. Bahkan orang yang mengatakan
menjabarkan ani, nah, dia tidak setuju. Dia setuju apa? Mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Dan Rasulullah bilang ani dari anak. La minallah, balighu anillah, la balighu anni. Walau apa? Walau hadis. Walau ayat. Walaupun ayat dari Tuhan yang dibilang dari anak. Ayatnya dari Tuhan, tapi penyampaian itu ente lewatnya anak. Anni. Ya kok tawasul dibilang gila itu orang. Itu orang dakwah tawasul apa enggak dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad suruh tawasul apa enggak? Balighu anni. Ente ngucapin satu ayat pun enggak senang dengan anak, enggak lewat anak, ditolak. Harus anni, harus dari aku, kata Rasulullah SAW. Makamnya Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi Isa menghidupkan mayit yang udah orang mati, qul bi'idznillah, hidupkan, bilangkan hiduplah engkau karena izin Allah. Wa ummatu sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidil mustafa wal mujtaba, khairul anbiya wal mursalin, kan Abdul Qadir Al-Jilani, qul bi'idzni, ay bi'idznillah, kullu idzin bi'idznillah. Ya, sekarang apa orang datang ke kantor minta izin pada orang, Pak tolong catat atas izin Bapak, enggak, izin Allah. Enggak ada, kantor semuanya diberi anjur. Tahu tulisan itu dari orang itu, tapi semua izin, semua yang berjalan Fatiris sama wadulat atas izin Allah. Orang nggak bisa bedain sih. Paham nggak ini? Ini otaknya orang sekarang. Otak micin, ya, otak sum-sum ontak, gimana nggak tahu dana. Apa pala kambing, apa pala kucing. Allah sallimna wal jami. Jadi ingat, penyampaian kebaikan asalnya dari Nabi Muhammad. Semua kebaikan lewat Nabi Muhammad dari atas maupun dari bawah, atau dari sebelum Rasul sampai apalagi sesudah Rasul, yaitu umat Rasulullah. Jadi kebaikan makhluk sebelum Rasul dari ujung sampai ke Rasulullah kan itu turun dulu ke Rasulullah SAW. Apalagi umat Rasulullah SAW pasti lewat Rasulullah SAW. Dari itulah Allah memberi syafaat kepada Nabi Muhammad. Allahul mu'ti wa anal qasim li'anna ajru kullu ummah. Semua pahala semua umat manusia itu ke ana dulu. Orang itu mempunyai pahala 1000, orangnya ada 1 miliar. 1000, 1 miliar, berarti 1 triliun itu ke ana dulu. Itu 1 orang, 1 zaman, 1 miliar orang, 1 zaman aja. Itu 1 kali amal soleh ke ana dulu. Apakah mengurangi pahala orang tersebut? Sama sekali. Qul bifadlillah, ini karunia terbesar dari Allah. Nah isinya pahala semua, rahmat semua. Wa ma arsalnaka illa rahmat tok. Kembali ya, kita tegaskan ya bahwasanya pengkultusan Nabi Muhammad setiap detik, setiap waktu, setiap saat adalah mustahab. Kalau orang yang mempunyai akal sehat wajib mengkultuskan Nabi Muhammad di hatinya. Ya, mensucikan Nabi Muhammad. Kalau Ahlul Baitnya disucikan oleh Allah, gimana pimpinan Ahlul Bait? Jadi pertama yang mengkultuskan Allah Ta'ala. Allah yang membuat bid'ah pengkultusan Nabi Muhammad SAW. Allah yang membuat bid'ah pembikinan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh. Fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tapi badi'u dulu, ada kan tinggal kun fayakun jadi. Tapi Allah mengatakan badi, bid'ah. Anak memulai yang tadinya enggak ada. Itu jamadat, gunung, langit itu bukan manusia, bukan amal manusia. Allah bilang bid'ah. Bagaimana dengan amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa orang yang mengadakan sunnah bukan dari aku, tapi nanti larinya ke aku. Satu yang baru, sifatnya sunnah baru, hasanah. Sunnah itu artinya baru ya. Kalau qadim itu Al-Qur'an itu kalam Allah. Jadi sunnah Nabi sanna sunnatan hasanatan. Kembalinya ke Nabi Muhammad, falahu ajruhu mithlu ma 'amila bihi ila yaumil qiyamah.
Ya bakal beruntunglah itu orang yang pertama kali mengadakan tahlil, maulid, manaqib, wa ghairihim. Falahu ajruhu, pahalanya seperti yang mengerjakan ila yaumil qiyamah, enggak pendek. Dan sebaliknya bahaya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang pertama kali? Ini kan sebenarnya dibalik ya, enggak. Yang kedua, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, sunnah sayyi'ah, ya, yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, falahu wizruhu, atau dosanya mithil ma'amila bihi ila yaumil qiyamah. Lo natok terus lo ngikutin orang suruh natok ente, ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang ditato lewat orang yang ente tuturin, paham? Semuanya ke ente. Ngajarin orang minum, kemudian orang itu punya anak buah jadi peminum banyak orang, sampai ke salahnya kayak ini. Orang dangdutan, sampai lupa kepada apa? Shalah, zikrullah, tulhihim an zikrillah, maka semua dosanya kembali kepada orang tersebut. Hati-hati, ya fil islami sunnah sayyi'ah. Dibedain. Apakah maulid gak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya? Apakah tahlil gak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya? Tidak, begitu aja. Sebenarnya ini gak perlu dalil, gak perlu dalil sama sekali. Orang gila, orang yang tidak dikasih dalil. Dalilnya maulid, Allah maulid semuanya, maulid. Ya, tahlil gak perlu dalil. La ilaha illallah, kalimat Allah diucapkan bareng-bareng, dilakukan Rasul, disunan itu banyak, itu sunan Tirmidzi, sunan semuanya, di Bukhari, Muslim semuanya. Rasulullah apa zikir, jihad Rasulullah zikir, bid'ah. Gimana? Sahabatnya bid'ah bagaimana? Jihad, zikir. Dan zikir terafdal pun disuruh sama Rasulullah SAW di dalam jihad, perang, ma'rakah, yaitu sholat. Gak boleh tinggal sholat. Wa afdal zikir as-salat. Wa lafzuhu afdaluhu la ilaha illallah. Ja'alna wa iyyakum minal mahabbah minal mahabbah lillah wa li rasulih wa li ahli baitih wa ashabih wa muttabi'in wa muhibbin waj'alna min ahli waj'alna mimman yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbuhu Allah wa rasuluhu zahir wa batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya, dan dijadikan kita pecinta sejati dari Muhammad SAW, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya, pecinta nabinya, dan dibarkan di dunia, dituturi di dunia, diperhatikan di dunia, didoakan di dunia, dan dikumpulkan kelak di akhirat serta mendapat syafaat Nabi Muhammad, serta lewat siratal mustaqim dengan pengamanan dari malaikat yang malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menghormati Nabi Muhammad, menghormati orang-orang yang menghormati Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dengan rahmah. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, tentunya dekat dengan Allah. Orang-orang yang tahu Nabi Muhammad tentunya tahu Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.